Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Hendy. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan Allah mudahkan dalam menggapai rizkinya. Mendapatkan pelanggan-pelanggan baru pada saat kita membuka bisnis ataupun usaha adalah hal yang sangat menyenangkan sekaligus menguntungkan. Karena apa? Dengan menjadikan pelanggan-pelanggan baru menjadi pelanggan yang setia, maka kelangsungan bisnis ataupun usaha kita bisa terjamin. Penjualan akan lebih mudah kita lakukan pada saat menawarkan produk ataupun layanan kepada orang yang sudah pernah menggunakannya dan merasa puas terhadap produk ataupun layanan kita. Nah, mengingat betapa pentingnya hal ini, maka ada 8 hal yang harus kita perhatikan. Apa saja? Mari kita simak video ini sampai habis. Yang pertama, ramah terhadap pelanggan, terutama pada pelanggan baru. Kenyamanan bisa dirasakan oleh pelanggan baru pada saat mereka mendatangi tempat usaha kita ataupun bisnis kita, dan kita pun menyambutnya. Hal ini berlaku pada usaha offline maupun yang online. Pada usaha yang offline contohnya, kita sambut mereka dengan senyuman yang manis dan hangat, kemudian kita sapa dan salam mereka dengan kalimat misalnya, "Selamat datang Bapak dan Ibu," atau "Selamat datang Kakak di toko kami, di resto kami, ataupun di rumah makan kami. Mari silahkan lihat-lihat dahulu," atau bisa kita katakan juga, "Mari silahkan memilih tempat duduk yang mana," atau juga kita bisa mengatakan, "Hari ini kita mempunyai menu spesial, Bapak tinggal memilihnya yang mana." Buatlah kesan pertama kepada mereka, para pelanggan baru, nyaman ketika berada di tempat usaha ataupun bisnis kita. Nah, untuk usaha yang online juga berlaku hal yang sama. Kita pun harus ramah kepada calon konsumen kita agar mereka tetap mau membeli dan menjadi pelanggan setia kita pada usaha online kita. Nah, karena pada usaha online kita tidak bisa bertatap muka langsung dengan pelanggan baru kita, maka yang paling kita andalkan adalah bahasa tulisan, karena mereka lebih sering menggunakan via chat ketimbang telepon. Dan kita pun harus menjaga keramahan kita. Misalnya usaha online kita adalah usaha sepatu ataupun kaos. Dan ada yang menanyakan kepada kita, "Mas, Mbak, apakah sepatu ataupun kaos ini ada yang warnanya merah?" Dan ketika kita menjawab hanya dengan sepatah kata, "ada" ataupun "tidak ada", maka akan dirasakan oleh pelanggan baru kita ketidakramahan. Sebaiknya kita melayani mereka dengan jawaban yang ramah dan komunikatif. Misalnya dengan kalimat, "Oh iya kakak, di sini kaos kami tersedia yang warna merah," ataupun misalnya untuk sepatunya, "Oh ya kakak, di sini sepatu kami ada yang warnanya merah." Dan bisa kita teruskan dengan pertanyaan yang lainnya. Misalnya untuk kaos, "Kakak mau ukuran kaos yang apa? Di sini tersedia ukuran S sampai dengan XL." Ataupun misalnya untuk sepatunya, "Kakak mau ukuran yang apa?" Dan lain sebagainya. Dengan seperti ini, maka pelanggan baru kita akan merasakan kenyamanan dan keramahan atas jawaban-jawaban kita, dan sangat memungkinkan bagi mereka untuk menjadi pelanggan setia kita. Yang kedua, jaga kualitas bisnis ataupun usaha kita. Hal terpenting lainnya adalah menjaga sekaligus meningkatkan kualitas dari produk ataupun layanan yang kita miliki kepada pelanggan baru kita, sehingga pelanggan baru kita bisa merasa puas terhadap produk ataupun layanan kita. Dan jika mereka sudah merasa puas, maka mereka akan terkesan dan selalu mengingat brand kita. Dan jika pada suatu saat mereka membutuhkan produk ataupun layanan dari kita, maka dengan sendirinya mereka akan mencari kita dan menjadi pelanggan setia kita. Yang ketiga, aktif di media sosial. Hampir semua orang saat ini memiliki gadget sekaligus berinteraksi di media sosial. Nah, dengan kita mengikuti pola mereka aktif di media sosial, maka kita bisa mempromosikan produk ataupun layanan kita sekaligus menyapa pelanggan-pelanggan baru kita. Dengan aktif di dunia maya juga, kita bisa membangun hubungan yang baik dengan pelanggan-pelanggan baru. Dengan aktif di media sosial, maka kita bisa mendapatkan data untuk menganalisa kebiasaan ataupun perilaku dari para konsumen kita. Dari sana kita bisa tahu profil dari para follower kita. Dari sana juga kita bisa tahu siapa saja yang melihat profil dari akun kita. Dan juga dari sana kita bisa tahu siapa saja yang melihat postingan dari promosi-promosi yang kita lakukan. Yang keempat, mengadakan ataupun mengikuti event. Jika bisnis kita fokusnya di online,
maka sekali waktu ataupun secara berkala kita bisa mengadakan kegiatan offline, seperti misalnya mengikuti bazar ataupun pameran-pameran yang diadakan di mall ataupun di mana saja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan brand awareness kita kepada pelanggan baru. Dan bagi para pelanggan baru, bisa mencoba langsung produk ataupun layanan yang kita jual. Dari sana juga kita bisa membangun hubungan yang baik dengan para pelanggan baru. Yang kelima, mengadakan lomba online. Salah satu trik untuk mendatangkan pelanggan baru dan mengikatnya menjadi pelanggan setia adalah dengan cara mengadakan lomba online dengan hadiah yang berkaitan dengan produk ataupun layanan yang kita jual. Nah, untuk lombanya sendiri bisa kita adakan kompetisi mengunggah foto ataupun video yang bertemakan dengan produk ataupun layanan yang kita jual. Jika lomba online tersebut berhasil dan bisa menjadi viral, maka hal itu sangat menguntungkan bagi bisnis ataupun usaha kita. Secara otomatis banyak orang-orang baru ataupun pelanggan baru yang mulai mengenal brand kita dan mulai berani untuk mencoba dari produk ataupun layanan yang kita jual. Kita pun bisa membangun hubungan dengan para pelanggan baru untuk mengikatnya menjadi pelanggan setia. Selanjutnya, yang keenam, berikan penawaran spesial. Hal ini berlaku untuk usaha yang offline maupun juga yang online. Sekali waktu ataupun secara berkala, kita perlu memberikan penawaran spesial. Misalnya berupa diskon, bonus, beli 2 gratis 1, gratis ongkos kirim, dan lain sebagainya. Hal ini tentunya bisa menyenangkan para konsumen kita, karena bisa menghemat pengeluaran mereka, sekaligus bisa menguntungkan pada saat mereka berbelanja. Dan hal ini juga bisa menjadi perhatian bagi para pelanggan baru kita yang ingin mencoba produk ataupun layanan kita. Dan jika suatu saat mereka puas dengan produk ataupun layanan kita, maka mereka akan kembali membeli produk ataupun layanan kita tersebut. Selanjutnya, yang ketujuh, selesaikan masalah konsumen. Tidak semua konsumen akan merasa puas. Jika ada yang mengeluh, maka kita harus bisa menerimanya dengan lapang dada dan berusaha untuk mendengarkan segala keluhannya tersebut dengan baik, serta berjanji untuk memperbaiki kualitas produk ataupun layanan kita. Meminta maaf adalah salah satu jalan terbaik yang bisa kita lakukan kepada konsumen kita atas kesalahan yang sudah kita lakukan, dan berterima kasih atas masukan yang telah diberikan oleh konsumen kita. Kita pun harus bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan bertanggung jawab mengganti kerugian yang sudah dialami oleh konsumen kita. Nah, jika kita bisa memberikan rasa nyaman, terutama terhadap konsumen baru ataupun pelanggan baru kita, dan bisa memberikan garansi kepercayaan yang sudah mereka berikan kepada kita, maka bukan tidak mungkin mereka, para pelanggan baru ataupun konsumen baru, bisa menjadi pelanggan setia kita. Terakhir, yang kedelapan, jujur dalam berbisnis. Dalam hal memasarkan produk ataupun layanan, kita harus memberikan kualitas yang terbaik. Misalnya, jika kita sudah terbiasa memberikan kualitas A, maka jangan sekali-kali kita memberikan kualitas B, C, D, dan seterusnya. Jika konsumen ataupun pelanggan kita tahu akan hal ini, maka akan fatal akibatnya. Mereka bisa saja meninggalkan produk ataupun layanan kita. Tapi sebaliknya, jika kita terus menjaga kualitas dari produk layanan kita, maka mereka akan terus menjadi pelanggan setia kita. Pelanggan lama tidak akan lari, pelanggan baru bisa menjadi pelanggan setia kita. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan tentang 8 tips ataupun cara agar konsumen baru ataupun pelanggan baru bisa menjadi pelanggan setia. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.